Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Munjar Rafika Putri dengan NIM 200-200-74076. Di sini saya akan membahas sedikit tentang istilah kata kerja. Nah, pasti teman-teman sudah tidak asing lagi mendengar istilah kata kerja. Mungkin teman-teman juga ada yang belum mengerti atau belum memahami istilah kata kerja. Yang pertama, kita bahas pengertian kata kerja. Nah, kira-kira apa sih kata kerja itu? Mari kita bahas. Semua kata yang dapat digunakan sebagai perintah dan menyatakan suatu perbuatan, tindakan, ataupun aktivitas seseorang, itulah yang disebut kata kerja. Pengertian lain tentang kata kerja adalah kata yang menjelaskan tentang suatu perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Kata kerja juga dapat dibuat dengan imbuhan, diantaranya imbuhan me, di, ter, ber, mekan, dikan, memperan, memperi, dan beran. Nah, teman-teman, ternyata kata kerja itu memiliki ciri-ciri loh. Ada yang tahu? Mari kita bahas ciri-ciri kata kerja, yaitu yang pertama, memiliki fungsi utama sebagai predikat. Yang kedua, bermakna perbuatan, proses, atau keadaan. Yang ketiga, bermakna keadaan. Yang keempat, tidak dapat bergantung dengan kata yang bermakna kesangatan atau adverbia. Selain memiliki ciri-ciri, ternyata kata kerja juga digolongkan dalam beberapa jenis. Yang pertama menurut objeknya, yakni ada kata kerja transitif dan kata kerja intransitif. Kata kerja transitif adalah kata kerja yang diikuti dengan objek agar maknanya dapat diketahui. Contoh kalimatnya, Mama sedang membuat roti. Jika objek roti dihilangkan, maka kalimat tersebut tidak akan jelas dan tidak efektif. Kata kerja intransitif adalah kata kerja yang dapat menggambarkan arti jelas walaupun tidak ada objek dalam kalimat tersebut. Contoh kalimatnya, Ibu makan di dapur. Menurut bentuknya, yakni ada kata kerja dasar. Kata kerja dasar adalah kata kerja asli yang tidak mengalami proses afiksasi atau pengimbuhan, penyerapan atau pemajemukan, dan tidak dapat diuraikan menjadi bentuk yang lebih sederhana. Contohnya adalah seperti makan, minum, tidur, baca, beli, dan lain-lain. Lalu ada kata kerja turunan. Kata kerja turunan yaitu kata kerja yang telah mengalami penambahan imbuhan atau afiksasi atau mengalami pemajemukan. Kata kerja turunan adalah kata kerja yang telah mendapatkan imbuhan. Kata kerja ini telah mengalami afiksasi, reduplikasi, gabungan proses, atau berupa paduan leksem. Kata kerja turunan bisa dibedakan menjadi 5 kelompok. Yang pertama, bebas afiks wajib, yakni kata yang harus mempunyai afiks supaya berfungsi sebagai kata kerja. Jika dipisahkan dari afiksnya, maka kata ini dapat menjadi jenis kata lainnya. Contoh katanya melebar, mendarat, bersepeda. Yang kedua, bebas afiks manasuka, yakni kata kerja dasar yang mengalami penambahan afiks tetapi tetap fungsinya sebagai kata kerja apabila afiks tersebut tidak dipakai. Contoh katanya memakai,
melompat, bekerja. Yang ketiga, terikat afiks wajib. Contohnya berjuang, mengungsi, bertemu, dan berpisah. Yang keempat, reduplikasi, yakni kata kerja yang mengalami pengulangan. Contoh katanya berputar-putar, melompat-lompat, bergoyang-goyang, dan lain sebagainya. Yang kelima, majemuk, yakni kata kerja yang terbentuk dari dua kata yang lain selanjutnya sesudah digabungkan memberikan arti baru. Contohnya, tatap muka, temu wicara, naik haji. Menurut subjeknya, kata kerja dibedakan menjadi kata kerja aktif, yakni kata kerja yang subjeknya dalam posisi sebagai pelaku. Contoh kalimatnya, ibu menyapu di halaman. Yang kedua ada kata kerja pasif, adalah kata kerja yang subjeknya dalam posisi sebagai korban dari kata kerja tersebut. Contoh kalimatnya, pendingin udara di dapur. Kata kerja dapat pula dibagi menjadi 3, yaitu kata kerja benefaktif, reflektif, dan resiprok. Yang pertama, kata kerja benefaktif adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan atau tindakan yang dilakukan untuk orang lain. Kata kerja benefaktif umumnya memiliki imbuhan me dan dan. Contoh kalimatnya, Adi biasanya melintasi nenek itu. Mirna membuatkan kue ulang tahun untuk adiknya. Yang kedua ada kata kerja reflektif, yakni kata kerja yang menunjukkan perbuatan untuk dirinya sendiri. Kata kerja reflektif yang umumnya menggunakan imbuhan me atau ber. Contoh kalimatnya, Mirna biasa merias diri sebelum berangkat ke kantor. Adi mencukur kumisnya setiap hari Jumat. Yang ketiga, ada kata kerja resiprok, merupakan kata kerja yang menunjukkan perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh dua orang. Kata kerja pada umumnya tidak boleh diawali oleh kata saling, karena maknanya telah menunjukkan saling. Kata kerja ini biasanya menggunakan imbuhan ber dan an. Contoh kalimatnya, Adi bersalaman dengan kepala sekolah. Yang kedua, Mirna berpandangan dengan Adi, dan sebagainya.